أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman dan Islam. Tidak ada daya kekuatan kecuali hanya datang dari Allah semata. Jemaah sekalian, mari kita senantiasa mensyukuri nikmat dengan menjaga iman Islam kita dan juga menjaga kesehatan kita. Pagi ini kita akan bahas topik yang sangat menarik dan ini urusan semua manusia. Ketenangan jiwa menurut Al-Quran. Jadi semua manusia mempunyai jiwa. Tentu juga raga. Jiwa dan raga, dua-duanya ada. Dan dua-duanya harus kita jaga, harus kita pelihara. Termasuk jiwa. Jadi manusia itu sering mengabaikan jiwanya atau rohaninya. Sering-sering manusia itu lebih mengejar jasmaninya, materinya. Rohani agak dilupakan, jiwanya agak dilupakan. Nah, jemaah sekalian, yang namanya manusia hidup, saudara sekalian, itu tentu mempunyai problem hidup. Ya. Jadi ada manusia yang tidak punya problem hidup, itu ada, yaitu manusia bayi, manusia batita, balita. Manusia bayi itu, ya mungkin pernah melihat foto bayi, kemudian di bawahnya ada tulisan no problem. Jadi kalau bayi itu memang nggak punya masalah. Nah, ketika bayi itu tumbuh dan memang tumbuh gitu ya, sudah dewasa, ya sampai detik ini ya kita sudah dewasa semua. Nah, kemudian muncullah problem-problem hidup. Apakah problem di bidang ekonomi, ya, kekurangan makan, kekurangan minum, ya. Problem pendidikan, ya, misalnya, kurang sekolahnya, kurang ilmu, tidak tahu itu. Kemudian problem kesehatan, jadi sakit-sakitan. Nah, sekarang saat pandemi ini menghadapi problem kesehatan. Kemudian problem hubungan sosial, hubungan dengan orang lain. Apakah dengan teman, ya, dengan tetangga, ya, atau dengan masyarakat secara sudah gangguan jiwa itu ya boleh jadi diteruskan ke bunuh diri, boleh jadi ya. Atau bukan bunuh diri, bunuh orang lain, termasuk bunuh anaknya, bunuh orang tuanya dan sebagainya. Nah, ini orang-orang yang stres, yang penuh dengan keresahan hati. Nah, jamaah sekalian, kita berlindung kepada Allah dari itu semua ya. Naudzubillah. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, yang namanya ketenangan jiwa. Hati itu tenang, tentram, nyaman, damai. Toto tentrem karto rahajo kata orang Jawa itu. Itu menjadi kebutuhan hidup kita. Dan setiap manusia, saya tambahi catatannya, setiap manusia yang normal ya,
itu pasti dia selama hidup itu membutuhkan ketenangan jiwa. Itu pasti. Nah, jamaah sekalian, ketenangan jiwa itu bisa menjadi solusi problem hidup dengan ketenangan jiwa. Dan bahkan ada yang menyatakan ketenangan jiwa itu adalah satu kebahagiaan. Semua manusia pasti menginginkan kebahagiaan itu, so pasti. Dan kebahagiaan itu adalah ketenangan jiwa. Orang yang hatinya tenang, tentram, damai, hati siapapun ya, insya Allah semua itu kebahagiaan, itu bahagia. Tetapi kalau yang lain, apalagi sifatnya materi keduniaan ya, sandang, pangan, papan, uang misalnya. Jadi kalau sandang, pangan, papan, pangan gitu ya, itu bisa bahagia, bisa tidak. Ya. Contoh sederhana sajalah, contoh sederhana. Kalau makanannya masih hangat, lezat, itu kebahagiaan, itu membahagiakan. Ditambah kalau perutnya lapar, itu kebahagiaan luar biasa. Perut lapar, tambah makanannya enak, sedap. Ya. Rasa hausnya luar biasa. Diberi minuman kesukaannya, es teh. Apalagi siang hari. Itu kebahagiaan luar biasa. Tapi sebaliknya kalau makanan itu sudah lama, basi, beracun, demikian juga minuman, itu bukan kebahagiaan lagi, tapi boleh jadi kematian, kesedihan. Itu contoh makanan minuman. Ya. Pakaian juga demikian ya. Pakaian yang disukai warnanya membahagiakan. Tapi kalau pakaian yang tidak cocok materi pakaiannya, ya, kainnya dengan kulit, apalagi ukurannya sesak, wah itu udah menyedihkan, bukan membahagiakan. Ya, jadi jamaah sekalian, apa-apa yang di dunia ini memang bisa membahagiakan, bisa menyedihkan. Tetapi yang namanya ketenangan jiwa cuma satu, membahagiakan saja. Kalau ada orang punya ketenangan jiwa dalam dirinya, tapi kok sedih, itu tanda tanya ini. Normal enggak orang kayak gitu? Nah, pagi ini kita mengkaji bagaimana Al-Quran memberi pelajaran kepada kita untuk menggapai ketenangan jiwa. Nah, ini pagi ini kuncinya ada 5 ini yang kita bahas. Supaya hati kita tenang, tentram, nyaman, damai, katakanlah ya. Itu harus bagaimana? Ini Al-Quran memberi solusi 5 ini. Ya, jadi yang pertama ingat Allah, zikrullah. Yang kedua bersyukur atas nikmat Allah. Ketiga memperhatikan bukti kekuasaan Allah yang ada di alam ini. Kemudian yang nomor 5 kaitannya dengan Al-Quran. Tilawah Al-Quran, ya, baca Quran. Tasmi' Quran. Tasmi' itu mendengarkan. Membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, dan tatabbur Al-Quran. Tatabbur itu adalah mendalami atau mempelajari, memahami isinya. Nah, ini 5 kunci supaya kita tenang jiwa kita. Tenang, tentram. Itu dambaan semua manusia itu. Jadi kalau ada manusia yang tidak ingin tenang hatinya, nggak normal dia. Saya pengen hidup resah, gelisah, penuh kesulitan. Misalnya. Itu bahasa kasarnya kentir itu. Kayak gitu. Ya. Jadi semua itu ingin jiwanya itu tenang, tentram, damai, nyaman. Gitu. Ya. Nah, jamaah sekalian kita lihat satu-satu supaya hati kita, jiwa kita tenang. Al-Quran menyatakan satu, ingatlah Allah di mana saja,
kapan saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim di surah Ar-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wa tatma'innu qulubuhum, dan hati mereka itu tentram, tenang. Tenang, tentram. Bidzikrillah, dengan ingat Allah. Jadi orang yang beriman itu ketika ingat Allah, ayem tentrem hati ini gitu. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, ketahuilah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram, jiwa menjadi tenang. Jadi ketentraman hati, ketenangan jiwa itu dengan mengingat Allah. Nah, ini memang bagi orang yang beriman. Kalau bagi orang yang kafir, tertutup hatinya, tidak kenal Allah, tidak mentaati Allah, ya bukan dengan ini kebahagiaannya. Mungkin ingatnya duit. Ya, hanya duit, kemudian lupa kepada Allah. Ingat sandang, pangan, papan, dan sebagainya. Padahal yang namanya duit itu ya kayak makanan, minuman tadi. Bisa membahagiakan, bisa menyedihkan. Bahkan duit itu bisa mematikan. Lah rebutan, kakak adik rebutan warisan duit, terus paten-patenan. Gitu. Orang duit bunuh diri, ya kan gara-gara duit. Misalnya, kakean utang reso bayar, bunuh diri, itu kan duit yang mematikan. Maka jamaah sekalian kembali, jadi zikrullah. Kalau di surah Ali Imran 190, 191 yang lalu pernah kita bahas yang lalu. Jadi ingatnya itu ciri ulil albab. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi ulul albab itu orang-orang yang ingat Allah. Yadhkurunallah, qiyaman dalam keadaan berdiri, qu'udan dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim dalam keadaan berbaring. Itu 3 posisi manusia hidup. Manusia hidup itu posisinya 1 berdiri, yang kedua duduk, yang ketiga berbaring atau tidur. Dan semuanya ingat Allah, termasuk dalam tidur tadi malam. Maksudnya tidur ingat Allah itu artinya sebelum tidur berdoa ingat Allah. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah, dengan doa itu, dengan namamu ya Allah aku mati dan dengan namamu aku hidup. Nah itu artinya bekal ketika kita mau mati dalam tidur. Dengan ingat Allah. Nanti ketika bangun ingat Allah lagi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi ahyana, yang menghidupkan kami. Ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Wa ilaihin nusur, dan kepadanya kita kembali. Itu ingat Allah. Doa itu. Terus kita bangun masuk ke kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is dan sebagainya. Masuk doanya. Ya, sudah bersih-bersih ya. Kemudian keluar ada doanya, keluar mandi kamar mandi ada doanya. Kemudian menuju sholat, kalau sholat jelas itu ingat Allah. Ya, kemudian setelah itu kita makan minum dengan kita Bismillahirrahmanirrahim. Itu ingat Allah dengan makanan minuman itu. Mau makan mana? Ada doanya, mau pergi ada doanya, mau meninggalkan rumah ada doa, mau bekerja ada doa, dan minimal mengerjakan amalan baik setiap hari, amalan apa saja,
amalan baik minimal diawali basmalah bismillahirrahmanirrahim. Jadi dengan nama Allah ini menunjukkan ingat Allah dalam keadaan apapun. Jadi kita mengaji ingat Allah, salat ingat Allah ya. Nanti mau ke lapangan sepak bola dimulai dengan basmalah. Mari kita main sepak bola dimulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian main sepak bola. Itu ingat Allah. Ingat Allah. Nah, mengapa ingat Allah itu menenteramkan hati, menenangkan jiwa? Karena hati dan jiwa itu dalam genggaman Allah. Jadi tubuh kita ada jiwa, ada hati, ini ciptaannya Allah dan masih dalam genggaman Allah dengan qada-qadarnya terhadap tubuh jiwa raga kita. Sehingga kita mengembalikan keingatan kepada Sang Pencipta jiwa kita, Sang Pencipta hati kita. Nah, jemaah sekalian, saya lanjutkan di dalam surah Al-Anfal ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Innama di sini bisa diartikan sesungguhnya hanya the only, ya, the only, hanyalah. Innamal mu'minun, hanyalah orang iman saja. Yang bagaimana? Alladzina idza dzukirallah, apabila zikir Allah, ingat Allah, wajilat qulubuhum, itu hatinya itu tergetar. Jadi kalau ada nama Allah disebut hatinya tergetar, wah iman dia itu. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila dibacakan, dikaji ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah, zadathum imana, imannya tambah. Ya kayak ngaji kayak gini ya. Ketika kita sholat, kita ngaji, mendengarkan Quran. Ya, di rumah membaca Al-Quran sendiri, termasuk membaca terjemahnya. Itu menurut Al-Quran ayat ini ya, teori ayat ini, dia akan tambah imannya. Zadathum imana, tambahlah iman mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang yang beriman tadi ya, al-mu'minun tadi di awal itu. Jadi orang iman ini wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka itu bertawakal kepada Tuhannya. Tawakal kepada Allah. Jadi tawakal itu menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Ya. Nah, salah satunya ikhtiar yang kita lakukan itu adalah bentuk tawakal. Usaha atau ikhtiar manusia itu bentuknya apa? Ya bentuknya wujud kegiatannya adalah mata melihat, telinga mendengar, mulut bicara, makan minum, kaki berjalan berlari, tangan untuk memegang, mengambil, menulis dan sebagainya. Ya, memang tubuh kita kayak gitu. Itu adalah maunya Allah. Dan kemudian tubuh kita itu menyerahkan diri pada maunya Allah itu. Itulah tawakal. Ya, tawakal. Ya. Kalau kita haus misalnya, hukum Allah mengatakan ya lihat ada minuman. Kalau sudah lihat diambil minumannya dengan tangannya, lalu angkat, dibuka, masukkan ke mulut. Masukkan ke mulut. Sehingga kemudian mengalir di leher ini, kerongkongan, sehingga hausnya lama-lama hilang. Itu hukum Allah kayak gitu itu. Bukan hukum alam, hukum Allah. Dan kemudian tubuh kita melakukan itu. Jadi tubuh kita itu menyerahkan diri ikut hukumnya Allah tadi. Itulah tawakal. Jadi kalau kita
lapar haus, tawakal dalam hal lapar haus, makanan minuman. Itu dengan cara gitu. Ya, jadi kalau kita lapar kok pengen laparnya hilang, ya makan. Ya kita berikhtiar makan, itu bentuk tawakal kita kepada Allah. Jadi mengikuti, menyerahkan diri, mengikuti hukumnya Allah. Tetapi kalau kita yang lain, lapar kok melihat makanan cuma dilihat-lihat aja, atau dipegang-pegang aja. Ya, dipegang-pegang terus makanannya. Ya, tidak dimasukkan ke mulut. Ya lapar terus, itu juga hukum Allah. Tinggal milih mana, milih lapar terus atau laparnya hilang. Kalau lapar hilang, ikhtiarnya kayak gini, ya. Kalau lapar terus, ya ikhtiarnya kayak gini. Kalau ada kebakaran, pengen apinya mati, semprot dengan air. Tapi kalau nanti disemprot dengan bensin, tambah bulat-bulat, dua-duanya itu hukum Allah. Tinggal manusia milih mana. Ya. Itu tawakal. Jadi bukan tawakal dalam hal kebakaran, rumah sebelah kebakaran, ya, kemudian kita masuk ke musola, ya, sholat, terus dungo, ya Allah, muka-muka apinya lekas mati, ya Allah. Dungo terus itu. Nanti setelah dungo keluar dari masjid, rumahnya sudah habis, kebakaran habis. Itu bukan tawakal. Kalau ingin kebakarannya berhenti. Kalau ingin kebakarannya berhenti, bentuk tawakalnya adalah nyari air disiram, itu tawakal. Karena itu hukum Allah. Ya. Tapi kalau tidak nyari air, tapi nyari musola, malah nyari air untuk wudhu, masuk musola, sholat, dungo. Moga-moga ndang mati apinya misalnya. Kemudian kebakarannya dibiarkan aja. Ya entek tenang. Nah, itu tawakal itu kayak gitu maknanya. Jadi tawakal itu bukan robot ya, bukan robot kita diem aja enggak. Ya. Kalau perut lapar diem saja ya lapar terus nanti itu. Nah, itu sedikit tentang tawakal. Kemudian yang kedua, bersyukur atas nikmat Allah itu menenangkan hati. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, mengumumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sungguh azabku sangat pedih. Nah, bersyukur tambah nikmat. Ya. Termasuk tambah nikmat itu tambah tenang hati kita. Mengapa bersyukur nikmat Allah menenangkan hati? Ya, ini langkah-langkah syukur. Pertama, ini singkat saja poin-poinnya. Bagaimana kita bersyukur? Satu, hati kita mengakui, meyakini bahwa nikmat itu dari Allah. Dari Allah, itu diyakini dulu. Seperti yang disampaikan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi yang sangat kaya raya, Nabi Sulaiman itu. Kepandiannya juga luar biasa. Punya pasukan jin, bisa ngobrol sama hewan dan sebagainya. Itu luar biasa. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi. Ini adalah semua karunia Tuhanku. Ini semua dari Allah semuanya. Dari Allah. Bukan dari saya, bukan dari bos saya. Ya, bukan dari orang lain, dari Allah semuanya. Hadza min fadli liyabluwani azkur am akfur. Ya, azkur am akfur. Untuk menguji aku apakah syukur atau kufur. Gitu. Jadi ini adalah ujian. Ya, ujian. Nikmat banyak ya ujian, syukur apa enggak? Nikmat sedikit juga ujian, sabar apa enggak? Ya. Nikmat sehat ujian, ya, untuk ibadah dengan Allah sebaik-baiknya apa enggak? Kayak sehat, ya, belum sholat pora, nah, misal gitu, ya, belum jamaah pora kayak sehat. Nanti ketika dikasih sakit itu juga ujian. Ya.
Apakah dengan sakit kemudian malas ingat Allah? Kemudian yang kedua adalah menggunakan nikmat Allah itu sesuai dengan maunya Allah, bukan mau nafsu kita. Jadi ya tadi makanan, nikmat makanan, minuman. Ya tentu Allah memerintahkan yang halalan thayyiban. Ya kita nyari yang halalan thayyiban, makanan, minuman. Kemudian bagaimana adab makan minumnya yang ngikuti maunya Allah, bukan mau nafsu kita. Ya. Qalbul khusyuk, kemudian kalau di Quran ada qalbun salim, hati yang selamat, artinya hati yang selamat dari penyakit-penyakit hati atau dari kotoran hati. Ya, itu syukur dengan hati kita. Jadi mari hati kita bersihkan. Kebersihan hati itu termasuk ketenangan jiwa yang kita peroleh melalui Quran ini, itu adalah wujud rasa syukur kita. Intinya adalah kita bersyukur bisa dengan satu lagi yang terkenal juga adalah asyukru bil mal. Syukur dengan harta. Nah, syukur dengan harta itu mencarinya halal, menggunakannya halal, nanti mengeluarkan atau menggunakannya juga halal. Ya termasuk menyisihkan sebagian ke orang lain, diberikan ke orang lain dalam bentuk zakat, infak, sedekah. Itu rasa syukur. Jadi kita memasukkan uang kita 5.000, 10.000 ke kotak amal di masjid mushola, itu adalah rasa syukur kita bahwa kita diberi kesehatan, bisa bekerja, dapat penghasilan uang bisa digunakan untuk kebutuhan hidup, itu rasa syukur kita. Kita memasak ya, kemudian menyisihkan 1-2 piring untuk tetangga kanan kirinya, ini nyata melu ngerasa. Itu adalah rasa syukur bahwa saya diberi kemampuan memasak, ya, biar kebahagiaan, keenakan masakan dirasakan. Nah ini rasa syukur. Di ayat lain ini yang sering juga saya sampaikan, An-Nahl 78 ya, yang isinya adalah Allah mengeluarkan kita semua dari perut ibu kita dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa. Ya. Kemudian Allah menjadikan untuk kita pendengaran, penglihatan hati agar kita bersyukur. Ya. Ya. Jadi ini pelajaran bayi lahir itu begini. Dulu lahir bayi gak bisa apa-apa, gak bawa apa-apa. Telanjang bulat betul kita lahir itu. Telanjang bulat betul. Termasuk telanjang ilmu. Telanjang ilmu itu artinya nol ilmunya. Gak ngerti apa-apa. La ta'lamuna syai'a. Nah sekarang ini alhamdulillah sudah punya rumah dan seisinya. Sudah punya kendaraan. Ya kita sudah Masya Allah bisa kemana-mana ya. Ilmunya sudah masuk kita. Melalui mata kita, telinga kita, ilmu masuk, disimpan di otak kita. Alhamdulillah bisa menikmati hidup. Nah bersyukurnya kepada Allah. Allah yang menjadikan saya seperti ini. Ya. Jadi pelajaran bayi itu berbuat baik kepada siapapun yang berjasa menjadikan saya sekarang seperti ini. Karena dulu bayi itu nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa. Bayi itu wis orang ngerti apa-apa, nggak tahu. Sekarang alhamdulillah. Maka siapa yang berjasa? Tentu satu Allah. Kita harus berbaik-baik pada Allah, taat pada Allah, takwa pada Allah. Yang kedua mungkin orang tua. Ya. Selalu berbaik dengan orang tua. Ya. Atau mungkin yang lain, guru kita misalnya. Yang berjasa terhadap kita. Itu pelajaran bayi. Nah, nanti kalau pelajaran bayi bisa dilanjutkan pelajaran mati. Pelajaran mati itu adalah mati ki sama dengan bayi lahir. Ora iso apa-apa, ora nggawa apa-apa, orang mati. Maka pelajarannya adalah mumpung sekarang masih hidup. Mari berbuat baik terus kepada orang-orang yang kira-kira nanti ngurusi jenazah kita. Sampeyan yen aku mati ya ora iso nduduk dhewe ra iso, salat dhewe ra iso, ngafani dhewe ra iso. Masa arep mlaku terus ngubur sendiri ya ora iso. Wis ra iso apa-apa. Wong mati ora obah ya. Yen obah ngibadah. Karena yen obah ijek urip ya. Urip itu ngibadah. Ya, yen urip ngibadah, ora yen urip golek duit, ora. Ya. Jadi urip itu ibadah. Nah salah satu bentuknya ibadah adalah mencari nafkah.
Ya, jadi cara berpikirnya begitu. Nah, ketika mati kembali. Mari mumpung masih hidup kita selalu berbuat baik kepada orang-orang yang kelak kira-kira ngurusi jenazah kita. Siapa yang ngurusi mayat kita? Kemungkinan besar adalah tetangga kita, tetangga dekat kita. Ya. Kemudian boleh jadi saudara kita, boleh jadi teman kita. Ya kita selalu berbuat baik. Maka berbuat baik dengan tetangga itu dalam Islam sangat-sangat diajarkan dan hukumnya wajib. Wajib. Sebab besok kalau mati kita nggak bisa apa-apa, orang bisa ngurusi. Nah, kemudian yang selanjutnya, untuk tenang jiwanya ada keyakinan. Apa keyakinan? Keyakinan tentang pertolongan. Bahwa pertolongan itu dari Allah hakikatnya. Itu harus, hati kita harus begitu. Yakin kepada Allah, sesungguhnya pertolongan itu miliknya Allah. Pertolongan dalam bentuk apapun ini yang sudah sering sampaikan tentang keselamatan misalnya. Ditolong supaya selamat misalnya ya. Itu yang namanya keselamatan itu ya sesuai doa kita. Allahumma anta salam, ya Allah engkau maha menyelamatkan. Wa minkas salam, darimu keselamatan. Wa ilaika ya'udus salam, kembali kepadamu keselamatan. Wahayyina rabbana bisalam, hidupkanlah kami dengan keselamatan. Wa adhinal jannata darussalam, masukkanlah kami ke dalam surga rumah keselamatan. Itu doa kita setiap hari pada sholat. Kita ulang-ulang 5 kali. Itu kan doa luar biasa. Ini mengakui bahwa pertolongan dalam bentuk keselamatan itu dari Allah. Apalagi di Al-Fatihah minimal 17 kali kita selalu berjanji menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Mohon pertolongan itu yang meyakini bahwa pertolongan itu datang dari Allah, bukan dari yang lain. Kalau toh misalnya orang lain mampu menolong kita, apakah orang tuanya, kakaknya, adiknya, temannya, tetangganya menolong kita? Kita mengkirnya begini, oke, teman kita bisa menolong saya. Dia punya kemampuan menolong saya. Tapi ingatlah bahwa kemampuan teman saya itu miliknya Allah. Allah mengendaki memberi kemampuan temannya itu. Dan kemudian temannya itu menyalurkan pertolongan kepada saya. Ya. Maka kita bersyukurnya dalam hal ini, satu bersyukur atau berterima kasih. Ya. Pertama kepada Allah, alhamdulillah, memujinya kepada Allah. Ya. Karena kemampuan teman kita itu datangnya dari Allah, bukan dari dia. Lawang tubuhnya itu Allah yang... Teman saya menolong saya dengan tangannya, dengan energi kekuatannya, dengan kakinya dia berlari, dengan matanya dia melihat, menolong saya. Ya, jadi kakinya teman saya, matanya teman saya, ya, kekuatan yang ada di tubuh teman saya itu Allah semua, dari Allah semua. Maka pertama bersyukurnya kepada Allah, alhamdulillah. Kemudian yang kedua bersyukurnya kepada orang lain, kepada yang kita tolong. Matur nuwun nggih Mas, jenengan sampun nulungi kula. Thank you very much for your help. Kamsia dan sebagainya. Jadi ucapan terima kasih ke orang lain itu juga harus, ya. Jadi mensyukuri nikmat, ya. Itu harus dengan bentuk tadi terima kasih ke orang lain. Nah, ini ayat di Al-Baqarah 214. Ayatnya ini, terjemahnya ini. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu cobaan. Sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Ya ibaratnya kalau sekolah ya. Kalau kamu pengen lulus ujian, ya ono ujiane. Lulus sekolah lah, ono ujiane. Yang sekolah ora nggo ujian ya ora usah sekolah. Ya, wong sekolah kok ora gelem ujian. Kalau kamu pengen hidup ya ono ujiane. Yen ora gelem ujian ora usah hidup. Ya kasarannya gitulah. Ya. Jadi harus dipahami hidup itu adalah ujian.
soalnya, soal ujiannya ada soal yang sulit, ada yang mudah. Kalau ketemu soal sulit, soal yang sulit-sulit jawabannya adalah sabar. Kalau ketemu soal-soal yang enak, yang mudah, jawabannya syukur. Itu jawaban soalnya begitu. Lanjutkan. Mereka ditimpa dengan malapetaka, kesengsaraan, diguncangkan macam-macam cobaan. Sehingga berkata Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya. Nah, ini ucapan orang beriman. Ya. Mata nasrum minallah. Kapan sih datangnya pertolongan Allah? Itu pertanyaan orang beriman. Ala nasrullah qarib. Jadi pertolongan Allah itu dekat. Nah, ini kalimahnya ini. Mata nasrullah. Ya. Jadi mata itu maknanya kapan. Mata nasrullah, pertolongan Allah itu kapan? Kapan datangnya maksudnya? Inna nasrullah, sesungguhnya pertolongan Allah itu qarib, dekat. Ini Allah yang menyatakan. Jadi ketika menghadapi persoalan hidup nggak usah pesimis. Kita punya Allah, Kak. Pertolongan itu dekat kok. Dekat itu dalam makna dekat.